Nah, sekarang kita ke jenis pertanyaan dengan informasi yang tersirat. Di sini ada beberapa contoh soalnya. Biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan ini itu ditandai dengan beberapa kosakata ini. Jadi yang pertama ada it is implied in the passage that, atau it can be inferred from the passage that, it is most likely that, what probably happened, bla bla bla. Gitu. Jadi ini adalah beberapa kosakata yang mengindikasikan tentang pertanyaan yang tersirat atau tentang informasi yang tersirat dalam passage atau dalam teks tersebut. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang informasi tersirat, itu pertama kita perlu pilih sebuah keyword atau kita perlu pilih keywords dari pertanyaan yang akan dijawab. Kemudian kalau misalnya kita udah pilih keywords-nya, kita perlu baca cepat atau kita perlu menggunakan teknik skimming dan scanning pada bagian teks tertentu untuk menemukan keyword yang telah kita tentukan tadi atau yang telah kita pilih tadi di awal. Kemudian kita perlu baca kalimat yang ada keywordnya tersebut dengan teliti. Kemudian kita perlu simpulkan informasi yang ada pada kalimat tersebut. Baru kita bisa pilih jawaban yang sesuai. Jadi kuncinya ada di menyimpulkan, karena tadi jawabannya itu nggak ada di passage-nya secara langsung. Jadi kita perlu menarik kesimpulan. Gitu. Nah, di sini aku ada satu contoh soalnya. Teman-teman bisa pause video ini kalau mau coba jawab pertanyaan ini atau coba baca teksnya. Oke, jadi ini dia jawabannya. Untuk contoh soal ini, jawaban yang paling sesuai adalah pilihan A atau option A. It is implied in the passage that if a kayak has 2 holes, then it accommodates 2 riders. Kalau misalnya teman-teman baca teks ini, jadi di teks ini tuh nggak ada informasi tentang 2 holes atau tentang 2 lubang. Yang ada di sini adalah one opening. Di paragraf kedua, kalimat kedua, a kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. Jadi untuk ada satu lubang atau satu tempat yang terbuka untuk satu penumpang atau satu rider. Nah, however, some kayaks are made for 2. Jadi made for 2. Jadi di sini cuma bilang made for 2. Kalau made for 2 berarti kayak gimana? Berarti yang dia ada 2 holes-nya. Berarti bisa kita simpulkan kalau kayak itu punya 2 lubang, dia bisa digunakan atau dia bisa digunakan untuk mengangkut 2 penumpang. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa sebetulnya cari kata holes ini, atau ini bisa kita jadikan keyword holes, atau kita juga bisa cari kata kayaknya. Karena di paragraf pertama ini belum ada kayak baru di paragraf kedua, jadi kita bisa fokus baca di paragraf keduanya atau paragraf ini gitu. Nah, habis itu holes-nya itu di sini sebetulnya nggak ada holes, tapi mungkin kita bisa cari sinonimnya gitu. Nah, di sini ada holes nih. Ada holes, tapi dia jauh dari jawabannya. Nah, kita juga bisa cari sinonim dari holes. Holes ini bisa dibilang sinonimnya adalah one opening. Gitu. Jadi, jawaban yang paling sesuai untuk contoh soal ini adalah it accommodates 2 riders. Gitu.